Baik, saya lanjutkan. Untuk implementasi dalam pembelajaran matematika yang tipe yang ketiga, yaitu ada tahap abstrak. Siswa mengerjakan soal-soal latihan dari buku atau yang diberikan langsung oleh guru. Kemudian ada evaluasi pemilihan. Yang pertama, siswa dapat memahami rumus volume bangun ruang sisi datar melalui tahap visual pada aplikasi GeoGebra. Yang kedua, ada tantangan sumber belajar digital. Apabila tidak memiliki koneksi internet yang baik, maka dapat dialihkan pada sumber belajar alat peraga manipulatif atau memakai benda-benda yang ada di lingkungan sekitar tadi. Baik, dari presentasi yang kami jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Monggo dari teman-temannya ada yang ditanyakan. Kalau enggak, nanti saya yang tanya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Kan di tengah sibuknya beban kerja guru yang sangat berat itu, gimana sih cara memastikan mereka itu tetap memilih sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan siswa dan tidak asal memilih yang paling gampang atau yang paling nyaman demi efisiensi waktu? Apakah perlu diulang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya nanti saja ya Mbak Ina, kami tampung dulu pertanyaannya. Iya, siap. Monggo yang lain, nggak ada yang ditanyakan selain dari Ina tadi. Izin bertanya Mbak Najwa dan Mbak Selin. Ya, silahkan Mbak Sutra. Apakah solusi untuk tantangan aksesibilitas dan infrastruktur TIK itu hanya sekedar menambah perangkat keras kayak komputer, proyektor, internet? Terus kalau misalnya sumber belajar digital itu tidak digunakan karena gurunya yang tidak terlatih atau tidak percaya diri. Jadi hanya sekedar tantangannya itu hanya sekedar menambah perangkat. Kalau misalnya masalahnya di gurunya itu bagaimana ya? Apakah sudah jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak Selin. Iya, silahkan. Untuk melihat studi kasus yang menggabungkan berbagai sumber belajar dan tahap pembelajaran, menurut kalian itu apa permasalahan utama dalam pelajaran matematika di Indonesia? Yang terletak pada keterbatasan media atau justru pada cara guru dalam mengimplementasikan pembelajaran tersebut? Apa perlu diulang untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih Mbak Nanda.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ina tadi. Pertanyaannya kan bagaimana cara memastikan mereka atau siswa tetap memilih sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan siswa dan tidak asal memilih yang paling nyaman demi efisiensi. Iya, betul. Jadi terdapat berbagai cara, tapi di sini saya itu memilih dua cara yang kemungkinan lebih efisien. Jadi yang pertama itu memakai filter cepat sebelum memilih sumber belajar. Jadi intinya itu guru tidak perlu menganalisis terlalu lama atau tapi tetap punya standar minimal. Semisal guru mengantisipasi dengan guru memberikan pertanyaan kunci, apakah sumber ini itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus apakah sesuai dengan tingkat pemahaman dan karakter siswa. Nah, kenapa ini disebut penting? Karena sering terjadi guru itu memilih yang paling praktis, misalnya langsung dari buku atau internet. Tapi kenyataannya itu terlalu sulit, jadi membuat siswa kebingungan dan terlalu mudah. Jadi siswa itu tidak bisa berkembang. Nah, dengan filter cepat ini, guru tetap hemat waktu, tapi kualitas tetap terjaga. Contohnya mau ngajarin bangun ruang. Nah, semisal tanpa filter, jadi kita langsung pakai rumus di buku. Nah, ini kan cepat tapi siswa sering tidak paham konsep. Terus kalau dibedakan dengan menggunakan pakai filter tadi, jadi kan kita membantu visualisasi siswa. Akhirnya itu kita memilih kardus bekas atau model sederhana. Jadi siswa itu lebih paham walaupun effortnya itu sedikit lebih banyak. Nah, cara kedua itu menggunakan sumber belajar yang bisa dipakai ulang. Nah, ini kan strategi jangka panjang biar guru tidak capek terus-menerus. Nah, guru bisa dengan menyimpan media pembelajaran seperti PPT, video, dan lain-lain. Terus yang kedua itu bisa menggunakan alat peraga sederhana yang tahan lama dan mengandalkan aplikasi yang bisa dipakai berulang, misalnya simulasi. Nah, kenapa ini tuh disebut efektif atau penting? Karena beban kerja guru itu kalau sudah punya bank sumber belajar, ke depannya itu tinggal menyesuaikan sedikit, bukan mulai dari nol lagi. Jadi guru itu tetap bisa mengefisien waktu dan tidak dan tidak mengorbankan relevansi. Contohnya itu guru sudah pernah buat simulasi ya, pakai GeoGebra untuk bank ruang. Nah, tahun kedepannya atau siswa kedepannya itu bisa dipakai lagi. Jadi nggak perlu buat ulang-ulang. Nah, begitu. Oke, baik. Sangat jelas sekali. Terima kasih. Oke, Ya, sama-sama. sambil izin menambahkan ya, kalau di sekolah itu pasti ada namanya kalau di SMP sama SMA itu ada namanya MGMP baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten seperti itu. Di situ tujuannya apa? Salah satu apa namanya perkumpulan itu musyawarah itu yang pertama saling bisa diskusi terkait tentang media belajar, model dan lain sebagainya. Dan juga untung-untung itu sumber belajarnya. Jadi bisa saling bertukar pikiran, saling bertukar ilmu seperti itu. Karena terus terang kalau saya sendiri pernah dulu yaitu pernah diskusi dengan SMA yang lain. Meskipun memang kita tahu sendiri karakternya pasti berbeda siswanya. Kalau karakteristik dari peserta berbeda, otomatis kita juga harus menyesuaikan sumber belajar yang kita gunakan. Itu, tapi setidaknya itu sebagai gambaran kita bahwasannya oh, ternyata materi ini dari guru yang sana itu mengatakan bahwasannya yang efektif itu menggunakan media ini. Itu yang sudah diuji cobakan lah. Kalau misalkan media itu sudah diuji cobakan, otomatis kan setidaknya itu bisa memberikan referensi terbaik buat kita. Itu. Jadi salah satunya kegiatan MGMP atau musyawarah di tingkat sekolah, mata pelajaran ya, maupun di tingkat sekolah maupun tingkat kabupaten itu sangat penting sekali. Itu kalau orang-orang mau apa namanya ya memanfaatkannya. Seperti itu sih. Kalau dari saya selain tadi yang sudah disampaikan, kali lagi nyaman atau tidak tergantung dari gurunya juga, bagaimana effortnya juga, karena tergantung seringkali yang saya temukan adalah guru itu ya sudah menggunakan
media seadanya. Bisa jadi buku saja, bisa jadi pakai PPT saja, bisa jadi hanya pakai papan. Ya, seperti itu. Itu saja terkadang. Ujung-ujungnya nanti larinya ke direct learning atau direct interaction, ya, atau model pembelajaran langsung, atau yang sering dikatakan itu sebagai model pembelajaran konvensional. Itu eman-eman nanti kalau misalkan tidak, padahal kan kita tahu sendiri, kita sudah memiliki berbagai ilmu terkait tentang media apa saja, model apa saja, pendekatan apa saja kalau tidak digunakan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya monggo bisa dilanjutkan. Baik Pak Ferry, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda. Melihat studi kasus ini yang menggabungkan berbagai sumber belajar dan tahap pembelajaran, menurut Anda, apakah pembelajaran utama dalam pembelajaran matematika di Indonesia terletak pada keterbatasan media atau justru pada cara guru dalam mengimplementasikan pembelajaran tersebut? Ini menurut pendapat Anda atau pendapat kami? Menurut pendapat kami, permasalahan dalam pembelajaran matematika di Indonesia itu terletak pada keterbatasan media. Karena sebelum guru mengimplementasikan pada pembelajaran, guru itu harus memilih sumber belajar ataupun media apa yang cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ketika guru telah menemukan media atau sumber belajar yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran, maka untuk implementasinya akan jauh lebih mudah. Terlebih lagi dalam memilih media atau sumber belajar, itu guru harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, serta fasilitas yang tersedia seperti yang ada di lingkungan sekitar. Tidak luput juga adanya faktor seperti ekonomi, kita harus memilih sumber belajar yang setidaknya itu ekonomis lah. Tetapi kembali lagi bahwasanya ada banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan seperti alat peraga, buku-buku pendamping, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Mbak Nanda. Oh, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Najwa sudah menjawab pertanyaannya. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sutra tadi. Pertanyaannya itu, apakah solusi untuk tantangan aksesibilitas dan infrastruktur TIK hanya sekedar menambah perangkat keras atau juga memerlukan perubahan paradigma pembelajaran itu sendiri? Misalnya, bagaimana jika sumber belajar digital tidak digunakan karena guru tidak terlatih atau tidak percaya diri? Jadi menambah perangkat itu perlu, tapi hanya menyelesaikan masalah permukaan. Jadi komputer, proyektor, dan internet itu kan memang penting sebagai akses dasar. Tanpa itu sumber belajar digital sulit digunakan. Tapi faktanya di lapangan itu seringkali terjadi, sekolah sudah punya fasilitas, tapi penggunaannya masih minim atau tidak optimal. Artinya, masalahnya itu bukan lagi di ketersediaan, tapi di pemanfaatan.
Nah, yang kedua itu permasalahan utama itu justru ada di kesiapan guru atau paradigma dan kompetensi. Kalau guru tidak terlatih menggunakan teknologi atau tidak percaya diri, maka yang terjadi teknologi itu akan dihindari atau digunakan seadanya. Misalnya cuma bisa pakai PPT. Nah, ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan cara pandang, teknologi tidak akan berdampak signifikan. Nah, solusi untuk guru yang belum terbiasa dengan teknologi tadi, mulai dari yang paling sederhana, jangan langsung kompleks. Jadi tidak langsung pakai aplikasi canggih. Mulai dari hal basic, misalnya memutar video pembelajaran, pakai PPT sederhana, atau simulasi yang tinggal klik. Nah, contohnya daripada langsung pakai banyak fitur, cukup tampilkan visual bangun ruang dari video. Itu saja kan sudah lebih membantu dibanding ceramah. Terus yang kedua itu bisa dilakukan pelatihan. Jadi guru tidak merasa belajar hal baru yang jauh dari kebutuhan. Terus ubah mindset. Teknologi itu alat bantu, bukan beban. Kadang guru itu kan berpikir kalau pakai teknologi malah nambah kerjaan. Padahal seharusnya itu teknologi dipakai untuk mempermudah penjelasan, bukan memperumit. Jadi kurang lebih solusinya tuh seperti itu, Mbak Sutra. Jadi guru itu juga sangat mempengaruhi ya, tidak hanya menambah perangkat. Jadi guru sekarang itu juga harus belajar sedikit demi sedikit dan mengubah pandangan kalau teknologi itu bukan sekedar eh, beban tapi juga alat bantu untuk proses belajar mengajar. Apakah seperti itu? Ya, betul Mbak Sutra. Jadi guru bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, gini, saya sedikit komentar ya. Ini studi kasusnya, kalau di awalnya tadi nggak kelihatan AI-nya ya, masih masih berapa ya, kelihatan 10% lah. Kalau yang di studi kasus ini pakai AI ya, benar ya? Sama nulis, Iya, Pak, kemudian betul. eh, ya nanti lain kali diperbaiki ya, jangan terlihat gitu ya. Alangkah lebih baiknya mungkin bisa cari jurnal-jurnal atau artikel ya, artikel terkait tentang media, penggunaan media pembelajaran apa itu nanti buahnya kok tinggal aja nulis media pembelajaran inovatif matematika, materi apa begitu coba ditambah PDF belakangnya nanti muncul buahnya itu artikel penelitian orang. Tinggal kita baca-baca, kita sadur seperti itu. Jadi memang AI itu untuk memudahkan kita, tapi jangan sampai terkesima, ya, dipahami dengan baik. Tuh. Karena terus terang itu bahasanya, ketika saya menjelaskan juga hanya baca saja. Bahwa, itu sekali lagi dipahami dengan baik, jangan apa namanya dengan AI tergantung seperti itu. Mungkin itu dari saya, karena nanti
ketika ada ini hanya ini saja biasanya pemahamannya tidak terlalu mendalam kalau kita memang tergantung pada ya pemahaman pemahamannya tidak terlalu mendalam sehingga akibatnya nanti ketika kita menjumpai hal seperti itu di lapangan itu nanti dikatakan oh ya mencari-cari informasi lagi itu mungkin itu dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini nanti saya buatkan link lagi untuk yang mata kuliah selanjutnya. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan dari teman-temannya. Gimana dari teman-temannya? Nggak ada yang tanyakan ya? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, silakan ditutup sharing sama Najwa. Sudah, Pak. Ya, monggo bisa ditutup sharing sama Najwa. Baik, untuk kesimpulannya ya, yaitu yang pertama, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan guru dan siswa sebagai sarana memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, guru harus memilih sumber belajar yang sesuai dengan kondisi siswa, lingkungan, serta mudah diakses untuk memastikan ketepatan informasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi akan efektif jika infrastruktur dibangun secara menyeluruh oleh pemerintah. Yang keempat, ada guru berperan aktif dalam mengawasi siswa guna mencegah penyalahgunaan sumber belajar selama Oke, mungkin itu dari teman-temannya Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tadi putus-putus Selin sama Najwa Baru ini. ngomong berarti ya. Ya, mungkin itu dari teman-temannya. Ya, kita tutup dulu untuk mata kuliah pengelolaan pembelajaran. Ini sudah pertemuan keberapa ya? Ketujuh ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah 7. Oh, sudah tujuh ya berarti ya ini ya. Oke, enggak apa-apa nanti. Tapi di RPP-nya masih ada satu materi Baik, lagi yang sekian yang belum. dapat Iya, kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebentar. dan terima kasih atas saran dan juga masukan dari Pak Ferry. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masih wabarakatuh. juga. Oh ya, ini apa namanya? Sudah pertemuan ketujuh tapi kurang satu asesmen tidak apa-apa. Kira selesaikan satu pertemuan lagi. Jadi 8 pertemuan nanti sehingga apa namanya? Insya Allah tanggal berapa ini 11 sampai 15 itu UTS.
Jadi tanggal 27 kita ini, kemudian nanti kita break sampai tanggal 11, tapi breaknya itu nanti coba saya buat project ya, untuk projectnya jadi selesainya nanti tanggal 11 untuk mata kuliah pengelolaan pembelajaran sama kurikulum. Nanti itu sehingga nanti ada waktu 2 minggu untuk menyelesaikan project itu, project UTS-nya itu. Jadi UTS-nya nanti saya berbasis project. Itu insya Allah nanti UTS-nya tanggal 11 sampai 15 daring e-learning. Untuk e-learningnya nunggu ya, saya usahakan akhir pekan ini saya buatkan e-learningnya. Yang kemarin-kemarin mungkin saya bantu diingatkan ya. Yang baru kemarin itu yang masih saya ingat, yang sebelum-sebelumnya barangkali ada, saya diingatkan. Nanti saya buatkan lagi e-learningnya, karena e-learningnya itu baru pekan kemarin itu baru bisa. Saya masih belum ini ada waktu soalnya masih banyak tanggungan. Mungkin itu dari saya. Kita akhiri dulu, kemudian nanti saya buatkan link untuk mata kuliah kurikulum. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak Ferry, itu presentasi Ya, lagi ya. kenapa? Yang materi selanjutnya itu presentasi lagi yang materi ke Ya, asesmen. 7 itu. Iya. Iya, oke.